Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan membahas salah satu spesies yaitu Cyprea tigris dari filum mollusca kelas Gastropoda. Cyprea tigris juga dikenal dengan nama lain Tiger kauri yang merupakan siput dari keluarga Cypridae. Cyprea tigris termasuk dalam filum mollusca kelas Gastropoda yaitu karena ciri khasnya memiliki cangkang bermotif corak. Cyprea tigris memiliki cangkang yang berbentuk kerucut terpilih. Cangkangnya berbentuk seperti helm yang terlengkup dengan warna cangkang putih, coklat, dan bercorak macan. Tekstur dari cangkangnya itu licin, mulus, dan tidak bergerigi, serta memiliki motif indah, sehingga banyak orang yang menjadikannya sebagai hiasan. Cangkang dari genus Cyprea ini bentuknya membulat, bersinar dan mengkilap. Dilihat dari bagian atas itu cangkang tubuhnya berbentuk oval dan bagian bawahnya rata bergerigi. Pada bagian dalam cangkangnya dikelilingi oleh mantel dan dilengkapi oleh filamen tentakuler. Cyprea tigris tidak terdapat operculum. Pada waktu muda cangkangnya mempunyai sipon yang panjang. Cyprea adalah siput laut yang banyak ditemukan di daerah bebatuan. Cyprea ini bernafas dengan menggunakan insang. Hewan ini berjalan dan mencari makanannya dengan menggunakan kaki perut dan biasanya hidup di laut. Cyprea tigris dijumpai di seluruh daerah wilayah Indo-Pasifik. Hewan ini berada pada kedalaman 1 meter hingga 40 meter, yang biasanya ditemukan pada terumbu, tetapi juga dapat ditemukan di dasar laut berpasir atau di hamparan rumput. Namun, sekarang hewan ini sulit ditemukan karena semakin maraknya kegiatan illegal fishing seperti penangkapan ikan menggunakan dynamite, sehingga menyebabkan rusaknya habitat dari Cyprea tigris. Hewan ini umumnya berada di daerah pasang surut dan pada perairan dangkal. Individu Cyprea tigris memiliki 2 alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan betina, dengan nama lainnya hermafrodit. Cara ini dikenal dengan apabila sel telur telah dibuahi oleh sperma, maka akan terbentuklah zigot dan menjadi telur. Lalu telurnya akan dikeluarkan satu persatu dari saluran telur Cyprea betina. Hewan ini akan mengamankan telurnya dengan meletakkan di dalam selaput agar-agar. Selaputnya berbentuk kapsul dan setiap kapsul berisi 1 sampai ratusan telur di dalamnya. Salah satu sumber makanan dari Cyprea tigris ialah makroalga. Makroalga itu sendiri ialah tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh yang tumbuh melekat pada substrat di dasar laut. Makroalga tidak memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji sejati. Tidak hanya sebagai sumber makanan, Cyprea tigris juga memanfaatkan makroalga sebagai tempat berlindung. Makroalga merupakan habitat bagi Cyprea tigris, sehingga bermanfaat bagi perkembangan makroalga. Selain makroalga, hewan ini juga memakan organisme lain seperti koral lunak, gargantues, sponge, dan worms atau cacing. Di samping dari itu, hewan ini juga memiliki predator seperti Conus textile yang sama-sama berasal dari kelas Gastropoda dan Octopus kelas Cephalopoda yang dapat menyuntikkan racun ke dalam tubuh Cyprea tigris dengan membuat lubang kecil dan menyedotnya. Cyprea tigris ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada salah satunya faktor lingkungan, suhu. Sebelum membahasnya, saya akan membacakan pengertian dari suhu, yaitu suhu merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan dan distribusi makhluk hidup. Ketika suhu udara tinggi, maka akan mempercepat kondisi kehilangan air, sehingga organisme tidak dapat menjalankan kegiatannya seperti biasa. Begitu pula ketika suhu rendah, akan melampaui batas letak organisme dan menyebabkan kematian. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pada suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, Cyprea tigris itu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya ialah substrat. Kondisi substrat sangat berpengaruh terhadap perkembangan komunitas mollusca. Dan substrat yang terdiri dari lumpur pasir dengan sedikit liat merupakan substrat yang paling disenangi oleh Gastropoda, yang tentu saja pada spesies Cyprea tigris itu sendiri. Sedangkan pada daerah pantai,
substratnya berpasir sehingga sangat sedikit ditemukan organisme yang hidup. Karena pantai pasir tidak menyediakan substrat untuk melekat bagi organisme, dikarenakan gelombang yang secara terus-menerus menggerakkan partikel substrat dasar. Yang terakhir ialah pH. Sebagian besar biota akuatik suka pada lingkungan dengan nilai pH sekitar 7 sampai 8,5. Untuk ukuran pH yang baik bagi kelangsungan hidup si Pratigris itu sendiri ialah berkisar 6,8 sampai 8,5. Ya baik, sekian dari penjelasan spesies saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.